Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Dina menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Pesan penolakan dari universitas yang ia dambakan terpampang jelas di sana. Itu adalah beasiswa terakhir yang ia coba, dan kini harapannya untuk kuliah tampak sirna. Ia menutup matanya, mengingat kembali masa kecilnya di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Sejak kecil, Dina bermimpi untuk menjadi insinyur. Ia selalu kagum dengan bangunan megah dan jembatan kokoh yang menghubungkan kota-kota besar. Tapi, dengan kondisi keluarganya yang hidup dalam keterbatasan, impian itu terasa mustahil. Orang tuanya hanyalah buruh tani yang penghasilannya tidak menentu. Bahkan, makan 3 kali sehari saja kadang menjadi tantangan. Saat ia mengutarakan keinginannya untuk kuliah, ayahnya hanya bisa menatapnya dengan berat dan berkata, "Dina, kami ingin kamu sekolah setinggi mungkin, tapi bagaimana kami bisa membiayainya?" Dina tahu bahwa ia tidak bisa mengandalkan orang tuanya sepenuhnya. Maka, sejak duduk di bangku SMA, ia mulai bekerja sampingan. Ia menjadi guru les bagi anak-anak di desanya, membantu ibunya berjualan kue, bahkan bekerja di sawah saat musim panen tiba. Berjuang tanpa kenal lelah. Ketika akhirnya lulus SMA, ia tidak menyerah meskipun tidak mendapatkan beasiswa. Ia merantau ke kota dan bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Setiap pagi sebelum bekerja, ia belajar sendiri melalui internet dan buku-buku bekas yang ia beli dengan uang hasil tabungannya. Di sela-sela pekerjaannya, ia mencari peluang lain. Ia mencoba berbagai kursus daring gratis dan mengikuti seminar teknologi yang bisa ia akses. Hingga suatu hari, ia menemukan sebuah kursus teknik sipil online yang menawarkan sertifikasi. Ia tahu ini adalah kesempatan berharga dan mendaftar tanpa ragu. Setelah berbulan-bulan belajar sambil bekerja, Dina akhirnya mendapatkan sertifikat teknik sipil dasar. Dengan keberanian, ia mulai mencari pekerjaan di bidang konstruksi, meski ia tahu persaingannya ketat. Awalnya, banyak perusahaan menolaknya karena ia tidak memiliki gelar resmi. Namun, ia terus mencoba. Hingga akhirnya, sebuah perusahaan kecil memberinya kesempatan sebagai asisten lapangan. Hari-hari pertama bekerja sangatlah sulit. Ia harus bangun lebih pagi, belajar lebih keras, dan membuktikan kemampuannya di antara rekan-rekan yang memiliki gelar sarjana. Banyak yang meremehkannya, menganggapnya hanya seorang gadis desa yang tidak akan bertahan lama. Namun, Dina tidak peduli. Ia bekerja dengan tekun, menyerap ilmu sebanyak mungkin, dan bahkan sering bekerja lembur tanpa diminta. Ia belajar langsung dari para insinyur senior, bertanya tentang setiap detail proyek, dan perlahan mulai mendapatkan kepercayaan dari atasan. Dalam waktu 2 tahun, ia naik jabatan menjadi pengawas proyek. Kini, ia bukan lagi sekadar asisten, tetapi seseorang yang mengambil keputusan penting di lapangan. Suatu hari, ia mendapatkan kesempatan emas. Perusahaan besar yang dulu pernah menolaknya kini menawarkan posisi lebih tinggi dengan gaji yang jauh lebih besar.
Ia tidak percaya bahwa perjalanannya dari seorang kasir minimarket hingga menjadi seorang profesional di bidang konstruksi bisa terjadi dalam waktu singkat. 5 tahun sejak ia pertama kali datang ke kota dengan harapan kosong, Dina kini berhasil membangun karirnya sendiri. Ia tidak hanya membuktikan bahwa latar belakang bukanlah penghalang, tetapi juga bahwa tekad dan kerja keras bisa mengalahkan keadaan. Saat ia kembali ke desanya untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat anak-anak kecil yang dulu bermain bersamanya. Ia tersenyum, menyadari bahwa ia telah menjadi bukti nyata bahwa impian bisa diraih, asalkan tidak pernah menyerah. Kini, ia tidak hanya sukses untuk dirinya sendiri, tetapi juga ingin membantu orang lain meraih impian mereka. Ia mulai berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada anak-anak muda yang merasa hidup mereka penuh keterbatasan. Saat ditanya apa rahasia kesuksesannya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Keadaan tidak menentukan masa depanmu. Yang menentukan adalah bagaimana kamu berjuang mengubahnya."